hadir. Terima kasih atas kehadirannya di Kementerian Perdagangan ini terkait dengan orasi Bapak. Maka dengan ini kami tim dari Kementerian Perdagangan akan menerima Bapak. Monggo, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, yang aksi dilakukan itu adalah aksi bersama aliansi Serikat Pekerja, Serikat Buruh seluruh Indonesia yang diwakili oleh teman-teman dari Jabodetabek, Jawa Barat, dan Banten. Nama saya Daeng Wahidin, Presiden KBMI, Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia. Nanti sambil saya kenalkan dulu, sebelah kanan saya Ibu Sunarti, Ketua Umum DPP SBSI 92. Ini ada Pak Nita Arif Sunadi, DPC PPNI Kabupaten Bogor. Kemudian ada Bung Saifuddin alias Acil, beliau adalah Ketua Umum DPP Federasi Buruh Karawang. Kemudian Pak Nana, ya, perwakilan dari KSPSI Jemur Hidayat, Jawa Barat. Langsung, boleh deh, sebut nama langsung. Terus, saya Nidason dari Federasi. terus. Saya di sekitar dari SPLP Saya juga dari SPLP Bogor. Saya juga dari SPLP Bogor. Nama saya Budianto, kami dari BPI Kabupaten Karawang. Oke, terakhir, nama saya Iman dari SB 92 Kota Cimahi. Nah itu satu lagi dari lagi Pak siapa? Saya Muhammad Harudin, perwakilan dari Federasi Lem Jawa Timur. Ya, itu Pak ya. Dan masih banyak lagi di luar. Ada beberapa karena kuota tadi masih 10, tapi saya juga sudah bisa membatasi. Teman-teman karena saya tidak ingin keterwakilan mereka itu merasa tidak terakomodir di sini. Jadi saya mencoba ya kita saling-saling sama-sama memahami jalan-jalan. Kemudian kami datang ke sini. Yang pertama adalah ingin menjawab tantangan Pak Zulkifli Hasan yang menyatakan di media Tirto, saya baca bahwa beliau tidak akan mencabut Permendag nomor 8 tahun 2024 walaupun didemo oleh buruh gitu, ya kan? Sebenarnya ini teman-teman jujur aja Pak, ini marah semua. Ini karena mau HUT RI aja, mau ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita juga punya kesimpulan, tapi saya nggak tahu kalau misalnya nanti aspirasi kami ini tidak ada tindak lanjut lebih lanjut atau sekedar hanya ini menjadi semacam pertemuan-pertemuan yang tak berisi sekedar menggugurkan kewajiban Anda saja tanpa ada realisasi. Ya kami pertama sudah 2 kali aksi di sini Pak. Yang pertama dulu waktu tanggal 27 Juli ya, 22 Juli ya. 22 Juli dari Kementerian Keuangan kami datang ke sini. Itu yang pertama, tapi tidak ada yang mau menemui kami. Dan kemudian kami reschedule ulang aksi hari ini yang kedua. Dan semua teman-teman di seluruh Indonesia sudah mengkonfirmasi, ya kan, akan melihat dulu di media sosial, di channel-channel YouTube kami secara live streaming perkembangan di sini. Jika memang nanti belum ada realisasi dari Kementerian Perdagangan terkait masalah Permendag itu, nah mereka akan datang dari berbagai pelosok negeri ini untuk datang hadir di sini ke Jakarta, terutama yang dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Kondisi-kondisi ke depan aja, ya kan? Apalagi di akhir masa jabatan periode Pak Jokowi ini kan, orang buruh juga memprotes sama Jokowi karena undang-undang omnibus law-nya, gitu kan? Apa ada perusahaan ini? Karena perlu Bapak ketahui, akibat daripada Permendag nomor 8 ini, nanti bisa teman-teman juga saya persilakan nanti untuk menyampaikan situasinya. Akibat dari Permendag nomor 8 ini 2024, anggota kami banyak yang PHK Pak. Saat ini di Bandung Barat itu ada 14 perusahaan yang akan tutup, terutama untuk sektor tekstil. Kemudian nanti apalagi ini di daerah Karawang
kemudian Cirebon, kemudian di Jawa Tengah sendiri, Jawa Timur. Ini banyak sekali yang terperak. Sehingga kalau kita lihat data BPS terakhir, penyerapan tenaga kerja itu sisa 2 juta, Pak. Jauh sekali waktu zamannya Pak SBY itu 2004, 2009 sampai 2014 itu penyerapan apalagi ini industri tenaga itu sampai 15 juta. Kenapa di 2024 ini sisa 2 juta? Adapun yang banyak ya tenaga kerja asing saja. Nah ini jadi persoalan, Pak. Nah sementara di sisi lain negara lagi sedang butuh dana untuk banyaknya pembangunan. Bagaimana mungkin Anda bisa dapat dana dari buruh pajak penghasilan kalau banyak yang ter-PHK? Karena yang ter-PHK itu akan menjadi beban negara. Tolongin Pak Dirjen ini kan pakar semua ini. Pendidikannya lebih tinggi daripada kita. B1, S2, S3, kok gak mikir ke situ gitu loh. Bagaimana mempertahankan industri kita? Belum lagi nanti ketika motor listrik, mobil listrik berproduksi 200 vendor. Anak-anak perusahaan dari yang hari ini memproduksi mobil bahan bakar minyak dan diesel itu akan tutup juga. Bagaimana ini kita ini kok jadi tidak bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri? Anda biar Bapak mah enak bukan negeri sipil. Harusnya Bapak itu semua ini berhikmat kepada kami. Karena Anda dibayar dari pajak-pajak kami hari ini. Ini semua Bapak masih ada yang kerja, Pak. Saya masih bekerja, ini masih bekerja. Kami juga pengangguran di sini walaupun kami pimpinan buruh. Gitu loh. Ini yang harus Bapak sadari, bagaimana mempertahankan industri nasional agar supaya jutaan rakyat kita yang hari ini 100 juta orang yang pusing cari makan tiap hari ini bisa makan, Pak. Kalau Bapak sudah dapat tunjangan dari ini, dari negara, kami inilah. Terus bagaimana efeknya dengan teman-teman korban PHK yang membuat usaha-usaha UMKM? Siapa yang mau beli? Yang biasanya beli tiap hari di situ di depan pabrik, sekarang pabriknya tutup. Tambah banyak lagi aja pengangguran, tambah banyak orang susah. Gimana ini revolusi mental? Nawacita. Ada ini. Kerja, contohnya kerja di rakyat aja. Jadi tolongin bapak-bapak semua, bapak ini pejabat-pejabat semua, saya yakin lah. Bapak ngerti lah tentang sistem perdagangan ini. Kalau menteri nggak tahu perdagangan, wajar Pak, dia itu ketua partai politik. Gak ngerti dagang dia. Pak Zulkifli Hasan itu gak ngerti dagang, yang kerja ini bapak-bapak semua. Makanya saya mau temui Pak. Percuma juga kita mau temui Pak Zulkifli Hasan. Katanya mau didemo betul-betul, datangnya kabur. Bapak lagi jadi Menpora. Bapak kayak disuruh, padahal dia sendiri gak ngerti masalah perdagangan. Ya kan? Tahu aja kalau partainya juga ikut dibegal kayak kalau tahu rasa nanti. Ya kan? Ini yang ngerti urusan kayak gini Bapak semua, Pak. Tapi tolong Pak, Bapak ini bekerja, tolong berkhidmat kepada rakyat. 10 juta sekarang generasi Z ini sudah kesulitan dan frustasi cari kerja. Anda bisa bayangkan orang frustasi cari kerja Pak sekarang. Di mana hati nurani bapak-bapak semua ini? Ya kan? Enak aja bikin kebijakan. Peraturan termasuk tapera ini semua, ini kan diprotes juga oleh pengusaha. Makanya kami dengan sadar diri, kebijakan ini sudah mengganggu privasi kami. Maka kami bekerja sama dengan Apindo untuk sama-sama bagaimana mencegah ini. Kenapa kami ambil tindakan ini? Untuk mempertahankan bahwa negara ini mampu menjamin pekerjaan bagi rakyatnya. Amanat konstitusi, Pak. Anda sudah disumpah semua menjadi pejabat, tunduk dan patuh terhadap konstitusi Undang-Undang Dasar 45 Pancasila. Ya kan? Kenapa kalian semua bikin kebijakan ini melanggar konstitusi dan sangat tidak anti Pancasila? Itu loh. Ya kan? Jadi tolonglah Pak, sekali-sekali lawan menteri gak apa-apa Pak. Memang menterinya goblok kok, gak ngerti dia ini masalah perdagangan. Dia gak ngerti ini Zulkifli Hasan, gak ngerti perdagangan. Sok-sokan aja. Main sweeping apalagi ini raja-raja pedagang. Bukan pedagang jadi raja. Tapi siapa yang mafia impor itu yang dilawan? Bukan pedagang Tanah Abang. Mereka hanya menampung, menjual. Siapa yang suplai mereka? Itu Pak yang ini. Ini kan
Serikat pekerja, serikat buruh kan tinggal bisa ada kontak Kementerian Tenaga Kerja. Mana data-data serikat pekerja, serikat buruh itu di seluruh Indonesia? Kami akan undang, kami akan dengarkan. Jangan nanti setelah jadi masalah baru dikoreksi semua. Kalau memang punya tahapan untuk itu dan cukup lama dalam rangka membatasi juga impor-impor lain dan mensinkronkan dengan yang lain. Dan kita juga sepakat Pak dalam rangka mempertahankan industri nasional kita, industri tekstil kita, agar kita ini benar-benar seperti apa yang dikatakan oleh Bung Karno, berdiri di atas kaki sendiri. Ini sudah 79 tahun Indonesia udah mau merdeka. Sebentar lagi masih aja hari ini 100 juta Indonesia tambah miskin. Gimana? Bukan karena saya dimaksud dengan kesejahteraan itu adalah tidak ada orang miskin di negara Indonesia di hari kemerdekaan, itu kata Bung Karno. Jadi tugas kita ini sebagai anak bangsa, generasi penerus bangsa ini, bagaimana mewujudkan apalagi cita-cita daripada konstitusi kita itu menjaga kebenaran Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan seluruh Indonesia. Itu tadi. Tapi kebijakannya seperti ini pada akhirnya kami ngamuk dulu baru ada. Itu kan sama aja, ada lempar on the water aja. Gua buat nih, permendak nih. Ada yang ngamuk nggak? Kalau ada yang ngamuk, gua apa itu? Itu. Tadi dikasih, jadi wajar ketika sangka-sangka buruk terhadap Kementerian Perdagangan bahwa di sini juga ada mafia impor, itu tidak bisa disalahkan juga 100% Pak. Karena situasinya begitu, ya kan? Maka saya harapkan, karena kan kita sudah ketemu nih, nomor telepon, nomor WA sudah ada. Nah, mari kita diskusi sama-sama. Jangan pikir kami di buruh ini kerja di pabrik nggak kerja apa-apa Pak, ya kan? Kami juga sekolah, ijazah saya asli, nggak palsu kayak Jokowi. Ya kan? Saya terus terang aja, ya kan? Di sini banyak Pak, kami punya juga Pak. Di buruh itu lengkap Pak. Bapak nggak pakai baju kalau nggak ada buruh. Kancing ini buruh yang bikin, ya kan? A sampai Z buruh semua yang bikin. Bapak sebagai pemerintah menyiapkan regulasi untuk membantu kita. Kalau buruh sejahtera, setoran pajaknya juga gede. Gaji Bapak bisa juga naik, kami juga naik. Jadi semua sama-sama enak Pak. Ya kan, jangan cuma Bapak yang enak, kita yang hancur Pak, ya kan? Jangan sampai buruh frustasi, ini bahaya Pak. Buruh frustasi, karena kenapa? Di rumahnya ada anak kecil yang menangis minta jajan dan dikasih jajan. Asal tahu aja Pak, 8 juta sampai 9 juta hari ini buruh Indonesia, anggota saya, teman-teman saya Pak, jadi kan tidur dalam keadaan lapar. Ada itu nawacita itu, revolusi mental, yang ada revolusinya mental. Ini kita ini parah ini Pak, saya bilang ini parah ini, jadi harus segera Bapak perbaiki. Kita siap Pak, sama-sama berdiskusi begini. Kami juga punya tim. Kalau masalah itu Bapak mau, ya kan? Kita kasih data real sebenarnya, bukan omdo, bukan omon-omon kata Pak Prabowo. Kita kasih yang real, ini loh kondisi yang terjadi di dunia tekstil. Sekian. Mananya yang salah? Ini Pak, impor dari Cina ini, ya kan? Mungkin dia pakai standar ganda misalnya, ya kan? Dia bikin, dia jatuhkan harga semurah mungkin sampai industri kita bangkrut. Sudah bangkrut, nggak ada lagi produksi, nah baru dia mainkan harganya lagi, balik modal. Nggak ada Pak, namanya bisnis pasti mau untung Pak. Ini kan strategi dagang yang mau dibangun. Nah kita bagaimana membangun strategi dagang kita juga menguntungkan rakyat Indonesia. Harus berani kita proteksi kita punya rakyat. Jangan mau semuanya masuk, tenaga kerjanya asing, pakaiannya asing, apa-apa serba asing, ya kan? Kita cuma menang telur asin aja Pak, ya kan? Itu dong, jadi berpikir begitu Pak. Ya, jadi saya harap Kementerian Perdagangan juga terbuka. Ya, ada data-data yang kurang matching, ya bicara dengan kita. Kita siap kok. Ini sebentar lagi motor listrik dan mobil listrik. Nah ini Pak, dampaknya serius lagi nih Pak. Saya kasih ingatkan dari sekarang. Ini nih ada nih sektor dia nih Pak. Logam, elektronik, mesin, otomotif. Itu sebentar lagi kalau itu terlalu diliberalkan seperti hari ini, terlalu liberal, Bapak tidak main proteksi, itu 200 vendor Pak. 200 vendor satu merek itu bisa tutup. Dan berapa lagi orang-orang yang ter-PHK, berapa lagi rakyat yang tidak bisa makan gara-gara kita salah bekerja. Karena
kuncinya Bapak ini disumpah, ya kan? Kebijakan Bapak sangat mempengaruhi isi perut kami. Jadi Bapak salah bikin kebijakan, jutaan orang kelaparan. Bapak benar bikin kebijakan, jutaan orang sejahtera. Nah, ya kan? Jadi hidup ini sementara Pak. Bapak disumpah atas nama Al-Quran agama masing-masing. Ya kan? Pasti Bapak mati. Nggak ada di sini nggak mati. Itu nanti harus dipertanggungjawabkan itu dunia akhirat. Ya kan? Dan saya berharap Kementerian Perdagangan benar-benar serius mengatasi ini. Oke, kita bilang setelah ini kan ada waktu masuknya kami itu kalau Anda tidak kooperatif setelah 17 Agustus dan tidak ada indikasi untuk melakukan perbaikan terhadap Permendag ini, ya kita sebut lagi. Tapi kalau Bapak datang terbuka aja diskusi kita, ya ngapain juga kami demo? Demo itu kami itu supaya ada komunikasi begini Pak. Kemarin kami terpaksa datang ke sini karena Bapak kabur semua, nggak ada yang mau terima kita. Makanya kami datang lagi kalau sudah terima begini. Ya memang tujuannya unjuk rasa demonstrasi itu ada komunikasi begini, gitu loh Pak. Jadi kalau sudah terbuka begini, ngapain juga kami demo? Paling kirim perwakilan, kita rapat di sini bicara apa Pak, kalau perlu pakai slide di situ, ya kan? Nah, pagi sampai malam kita ladenin, yang penting ini demi kebaikan kita semua, Pak. Demi kebaikan harkat martabat kaum buruh Indonesia. Itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak-bapak, terima kasih atas masukan dari Bapak-bapak semuanya terkait stakeholder ini. Merupakan rekomendasi dari Kementerian Perdagangan untuk menyusun dan merumuskan peraturan-peraturan berikutnya di lingkungan Kementerian Perdagangan. Maka dari itu nanti komunikasi lagi, telepon Bapak-bapak ada di tim kami. Jika ada kegiatan rapat-rapat, monggo dari Dirjen Perdagangan Luar Negeri atau direktur lainnya, nanti kita libatkan bisa datang di Kementerian Perdagangan ini, minimal silaturahmi seperti ini. Baik, terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu atas perhatiannya dan atas kasih sayang terhadap Kemendag ini Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.